Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan pola kemeja, mulai dari pembuatan pola dasar, pecah pola hingga marker di akhir nanti. Nah, tahapannya pembuatan pola kemeja itu yang pertama ada pola dasar, yang kedua pecah pola, yang ketiga grading, dan yang keempat yaitu marker. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, kita akan membuat pola dasar ya teman-teman. Nah, kita akan membuat pola dasar dengan tools rectangle. Langsung saja kita buat, kemudian kita isi sesuai lebar badan dan panjang kemeja yang kita buat. Mohon maaf nanti mungkin agak tertinggal karena video ini saya voice over ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat garis dengan intelligent pen dengan paralel ya tadi. Selanjutnya kita akan membuat bahu. Nah, bahunya kita sambungkan dengan garis leher. Selanjutnya kita akan klik paralel dan kita set 1,5 untuk tengah muka ya, untuk menaruh kancing seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan hapus terlebih dahulu dan kita ganti dengan intelligent pen. Setelah itu kita akan membuat garis leher. Nah, setelah kita buat garis seperti ini, kita buat garis lengkungnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, setelah sudah jadi, sekarang kita akan membuat garis untuk lingkar kerung lengan. Kita buat garis lurus, tegak lurus terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan membuat garisnya. Kita masuk 2 cm dan kita buat seperti ini. Oke, saya percepat ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan titik dengan poin. Selanjutnya kita buat kelim bawahnya, karena kelim bawah kemeja biasanya lengkung seperti ini ya, seperti desain yang disajikan tadi. Nah, kita sambungkan dengan tengah muka. Setelah itu kita rapikan lagi lengkungannya sesuai desain agar looknya lebih bagus. Kita landaikan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita tekan G untuk mengubah garisnya menjadi garis bantu ya. Garis polanya menjadi garis bantu dengan warna merah. Kemudian kita copy. Oke, tadi untuk copy jadi warnanya merah ya. Kemudian jadi seperti ini, lalu kita flip. Nah, kita sandingkan di sisinya seperti ini. Ini berguna untuk membuat pola belakang ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita naikkan garis bahunya 4 cm. Nah, sudah kita hubungkan dengan garis yang sudah kita buat di bagian bahu seperti ini. Nah, kita akan membuat garis leher baru untuk badan belakang ya. Nanti di bagian badan belakang akan dibuat pas bahu. Jadi ini tadi dinaikkan 4 cm ya. Nah, kita rapikan dengan kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan menaikkan lingkar kerung lengannya, karena kita akan membuat pas bahu ya tadi ya teman-teman. Seperti ini, dinaikkan garis bahunya. Selanjutnya kita akan membuat pola kerung lengannya. Nah, dengan intelligent pen yang lengkung. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian kita turunkan, kita buat garis lurus untuk pas bahu. Nah, sudah terlihat kan pas bahunya yang akan kita buat. Kemudian kita akan rapikan karena polanya dia ada turunannya seperti ini ya teman-teman, agar bentuknya lebih bagus saat dikenakan. Jadi seperti ini. Oke.
Kita rapikan polanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat saku dengan tools rectangle. Oke. Nah, kita naikkan. Sudah jadi pola sakunya. Ini kalian bisa buat entah kotak atau di sudut seperti ini ya. Nah, saya buatnya yang sudut seperti ini. Kemudian kita hapus agar rapi. Oke, sudah. Nah, kita warnai pola depan dan pola belakang merah dan biru agar lebih kentara ya teman-teman. Ganti garis polanya, tapi kayaknya gitu aja ya. Nah, ini kita taruh tanda garis lipatan. Nah, sudah jadi pola dasar badan depan dan belakang. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Oh ya, yang belakang tadi belum diberi potongan ya, karena belakang potongan semua. Selanjutnya kita akan membuat pola lengan teman-teman. Kita akan buat pola lengan. Nah, kita buat rectangle dengan garis putus-putus. Selanjutnya kita tarik garis seperti ini untuk membuat kerungnya ya ini. Nah, kita tarik garis lurus ke atas dan ke bawah 1,5 dan 1,5 cm. Kemudian kita buat garis seperti ini dengan intelligent pen. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita turunkan untuk bagian cuff atau manset. Kita turunkan 1,5 cm dan kita tarik garis ke tengah dari lengannya. Kemudian kita beri belahan, jangan lupa karena pola kemeja ada belahannya ya lengannya. Nah, sudah. Sekarang kita buat pola bagian depannya. Pola bagian depan biasanya naik 2 cm ya teman-teman, jadi kita naikkan. Nah, kita tentukan saja apakah sudah pas 2 cm. Nah, pokoknya dikira-kira aja ya, kira-kira pokoknya yang indah gitu kalau bisa dihitung. Nah, ini sudah jadi pola dasar lengannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pola kerah. Kita buat pola kerah. Nah, pola yang kita buat yaitu pola daun kerah. Seperti ini ya. Kita sambungkan dengan intelligent pen. Kita naikkan agar dia lebih runcing, jadi bentuknya lebih cantik ya teman-teman. Oke, sudah jadi pola dasar daun kerahnya. Sekarang kita lanjut ke pola dasar kaki kerah ya teman-teman. Nah, nanti ukurannya bisa dilihat sendiri. Nah, kita akan buat kotak dengan rectangle dulu di bagian pojok. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garisnya. Jadi itu merupakan kotak untuk bantu. Kotak bantu ya, bukan garis bantu. Nah, kita buat dengan intelligent pen tapi dilengkungkan. Nah, nanti akan seperti ini. Ini masuk 1,5, jadi lengkung seperti ini ya. Sebentar. Ya. Oke, sudah jadi pola dasar kaki kerahnya. Nah, selanjutnya kita akan memberi warna terlebih dahulu. Nah, ini kita beri warna merah.
seperti ini ya. Kita ganti garisnya, garis bantunya menjadi putus-putus agar terlihat pola utama dan garis bantunya. Begitu juga dengan pola bagian lengannya. Nah, ini diperjelas bagian lengan depan dan belakangnya ya, di bagian kerungnya. Oke, kita rapikan. Nah, selanjutnya kita membuat apa ini? Cuff atau manset. Nah, oke. Kemudian kita rapikan, kita hapus bagian yang tidak perlu. Nah, kita jadi pola dasar manset seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat dengan tool rectangle dengan lebar 13 dan tinggi 4 cm. Ini untuk melapisi bagian apa tadi teman-teman namanya? Bagian belahan di lengan. Nah, bisa dilihat itu merupakan lipatan ya bagian tengah. Selanjutnya kita buat ini dengan injal pen yang lurus. Kita naikkan 2 cm dan kita turunkan 2 cm juga. Begitu juga sisi sebelahnya, tapi sisi sebelahnya tadi 2,5 ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita titik berikan. Nah, bagian sini juga. Ini juga untuk bagian belahan tadi ya teman-teman. Nah, kita warnai yang dibutuhkan agar terlihat pola pokoknya ya. Seperti ini. Nah, ini pola klep belahan di bagian lengan ya tadi. Oke, sekarang kita akan memasuki ke pecah pola. Nah, kita akan vortex seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya saat membuat pola ini dengan vortex. Nah, akan jadi seperti ini. Kita ulang lagi karena tadi ada yang kurang. Ya, sekali yang satunya. Nah, kita pindahkan. Nah, kemudian kita copy ya tadi teman-teman. Nah, ini pola bagian belakang kita simetrikan, jadi lipatannya kita buka. Nah, kita atur arah seratnya dan selanjutnya kita akan membuat pas bahu. Nah, oke, kita simetrikan dan kita beri arah seratnya juga. Sekarang kita akan memvortex bagian lengannya. Oke, seperti ini. Kita sekalian yang belakang nanti dibuka di akhir ya. Oke, kita letakkan. Kita bagi. Nah, kita taruh arah seratnya. Kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan, yaitu belahannya hanya satu ya, jadi yang satu dihapus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kerah, ke daun kerah. Nah, kita vortex seperti ini, kita pindahkan ke sini. Nah, kita simetrikan, kita buka, dan kita arah seratnya kita geser ke tengah ya. Nah, sekarang giliran kaki kerahnya kita buka juga dan kita rapikan agar tidak patah garisnya, dan kita ganti arah seratnya seperti ini. Arah seratnya melintang ya. Nah,
dan juga melintang di bagian pas bahu. Selanjutnya kita akan furfax bagian cuff atau manset. Kita letakkan di bawah. Jadi bagian yang kecil agak kita taruh atas ya teman-teman. Sekarang bagian klep belahan. Nah, arah seratnya jangan sampai lupa ya teman-teman. Kita letakkan. Sekarang ini yang bagian ini kita pindahkan terlebih dahulu. Ya. Kita pindahkan ke sini. Nah, sudah jadi. Dan sekarang kita akan memasuki ke grading pola, teman-teman. Oke, kita seperti biasa SML. Nah, kita tulis bagian-bagian apa saja yang akan di grading. Kita masukkan ukurannya. Nanti teman-teman bisa lihat dan bisa mencontoh dengan di pause. Ada salah ya. Kita masukkan satu persatu SM dan L. Dan kita save. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk ke grading dengan grade table. Tadi di edit and measurement ya. Jangan lupa, nah kita grade table. Bagian tengah muka terlebih dahulu. Nah, setengah senti dan setengah. Nah, untuk bagian pojok-pojok nanti bisa pakai yang pojok ke atas itu ya, yang dia stabil, naiknya konsisten. Kemudian pojok juga yang non equal. Kemudian pokoknya diisi. Kalau teman-teman mau mengikuti silahkan di pause saja karena video ini dipercepat. Kalau tidak dipercepat durasinya tidak cukup ya. Kita isi yang Y karena dia di bagian pojok juga, jadi kalian diisi. Minus 1 ini dan 2 dan minus 2. Sudah, sekarang bagian bahunya. Tik di bahu, kita isi di bagian X. Oke. Nah, sudah untuk bagian depan sisi sebelah kiri, dan kemudian kita masuk yang belakang. Kita mulai dari pojok-pojoknya. Kita isi dari pojoknya di sumbu X dengan kita paste saja ya, sesuai ukuran yang tadi, jadi lebih cepat. Kita isi, kita copy tetap dari pojok ke pojok. Terakhir bagian TB tengah belakang. Nah, oke, sudah. Sekarang bagian pas bahu, bagian leher, pojok bagian leher. Kita copy saja agar lebih cepat ya teman-teman. Kecuali bagian TB di pas bahunya. Ini juga kita masukkan satu persatu. Kita copy yang ini sekarang. Kita copy lagi.
Oh ya, salah. Ya, sudah betul. Oke, pola depan belakang dan pas bawah sudah. Sekarang bagian lengan. Nah, kita pojok sebelah sini. Ini satu ya, satu titiknya, harus sabar ya. Di grade bisa. Pojoknya sekarang pojok bagian bawah yang akan disambungkan dengan cuff atau manset. Nah, kemudian tengah lipatan, sekarang pojok, kita betulkan terlebih dahulu. Ya, oke. Sudah, sekarang kita masuk ke bagian kerah ya teman-teman. Mulai dari kaki kerahnya terlebih dahulu, pojoknya. Nah, sudah terlihat. Ya, kita satu persatu kita grading sesuai angka yang tertera. Nah, jadi sisinya saja ya, karena lebarnya untuk setiap ukuran sama, hanya panjangnya saja. Untuk panjangnya sama dan lebarnya berbeda. Nah, sekarang bagian daun kerah. Kita beri seperti ini saja. Begitu juga cuff atau mansetnya kita grading, jangan lupa. Karena tadi lengannya bagian bawah juga kita grading ya, jadi bagian cuff atau mansetnya juga kita grading seperti ini. Oke. Sekarang kita perfect bagian ini sakunya. Bagian pola depannya kita copy dan kita flip, kemudian kita hapus bagian depan sebelah kanan, kita hapus sakunya ya. Nah, kemudian kita namai sekarang, kita namai bagian-bagiannya sleeve, gunakan material name-nya cotton combat. Habis 2 apply, kemudian head color kodenya 03 ya, pokoknya diisi. Kalau teman-teman membuat, silahkan isi dengan material name yang teman-teman inginkan. Juga mungkin namanya juga boleh menggunakan bahasa Indonesia ya. Cuff. Selanjutnya ini adalah bagian lapisan. Maaf ya, ini penulisnya lupa bahasa Inggrisnya lapisan, jadi pakai bahasa Indonesia saja. Nah, kita masuk ke front body, gunakan material yang sama. Kemudian bagian saku atau pocket. Kemudian ini right front body. Dan yang terakhir itu adalah back body. Ini pas banget. Oke. Coatnya dihapus saja ya. Nah, jadi seperti ini. Sudah. Nah, selanjutnya kita beri kancing. Kita klik button hole, start offsetnya kita tentukan. Kalau terlalu cepat nanti bisa di pause ya teman-teman, karena videonya dipercepat. Oke, sudah jadi ini. Jadi, nah, sudah pas, kita paskan ya antara kancing dan lubang kancing yang kita inginkan. Kita geser dikit. Begini caranya teman-teman, agak susah-susah gampang memang. Nah, ini
geser-geser saja, dikira-kira pakai koma-koma agar dia benar-benar masuk ke lubang kancingnya. Oke, sudah ya. Namanya sudah simetris. Oke. Nah, jangan lupa bagian cuff atau mansetnya kita beri kancing ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke marker. Nah, kita namai ya, nama saya. Silahkan nanti diisi nama masing-masing. Nah, kita masukkan polanya dan akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, kita side-nya diisi, jangan sampai nanti dia jadi satu sisi yang sama gitu loh. Nah, silakan diisi dengan nama masing-masing, materialnya juga jangan lupa diisi. Nah, kemudian langsung saja kita auto nesting, start auto nesting, dan akan muncul seperti ini. Jangan lupa kita save, silahkan save dengan nama